Perkenalkan, nama saya Naval Rafif. Saya dari kelompok perancangan sistem informasi berbasis web pada CV Bina Sarana Utama Cirebon. Kenapa kami mengangkat dari perancangan sistem informasi berbasis web? Karena banyak apa ya di CV Bina Sarana Utama itu untuk saat ini masih menggunakan metode konvensional untuk open recruitment-nya itu sendiri. Dan juga mereka belum memiliki web yang memang mengatur open recruitment itu sendiri dan juga meminimalisir dari segi efisiensi waktu dan juga perihal pengarsipan dan juga perihal pengaturan penilaian. Selanjutnya, ada identifikasi masalah yang kami angkat itu perihal pendaftaran, penjadwalan, wawancara, penilaian, dan juga penawaran. Kenapa yang kami angkat itu ada ini? Karena yang pertama, pendaftaran. Pendaftaran itu masih menggunakan metode konvensional yang dikirimkan melalui pos. Yang kedua, penjadwalan. Penjadwalan itu memang untuk saat ini masih apa ya menggunakan email. Tapi untuk para calon karyawan itu sangat memang kurang lah kalau untuk melalui email. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara itu masih datang langsung ke kantornya. Nah, kalau untuk saat ini kami mengusung wawancara itu yang melalui media digital seperti Google Meet, Zoom, ataupun dari webnya itu sendiri. Selanjutnya penilaian. Kenapa kami mengangkat penilaian? Sistem penilaian di sana memang sudah ada, tetapi masih banyaknya keteledoran daripada apa ya data-data yang menumpuk gitu, dan juga sangat tidak efisiensi untuk waktu si HR-nya itu sendiri. Karena yang menilai itu semua dari HR. Dan selanjutnya itu ada sistem penawaran. Penawaran itu masih menggunakan metode yang apa ya, face to face lah secara langsung, belum yang terdigitalisasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang diangkat oleh kita. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem pendaftaran karyawan berbasis web pada efisiensi untuk mengaktifkan metode konvensional. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan penjadwalan, wawancara yang otomatis dan fleksibel untuk menghindari konflik jadwal. Yang ketiga, bagaimana memastikan keamanan data pelamar melalui implementasi fitur pelindungan seperti autentifikasi dan enkripsi dalam sistem informasi rekrutmen. Yang keempat, bagaimana sistem informasi berbasis web pada meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas rekrutmen serta mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Ada pula batasan masalah yang kami angkat. Yang pertama itu ada sistem yang dirancang hanya mencakup proses pendaftaran karyawan. Yang kedua, sistem ini akan membantu dalam proses penjadwalan wawancara secara otomatis. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan hanya mencakup pengelolaan data hasil tes dan wawancara calon karyawan. Semua hasil seleksi akan tersimpan dalam basis data perusahaan, namun keputusan akhir terkait penerimaan karyawan tetap dilakukan oleh HRD. Yang keempat, sistem informasi yang dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses rekrutmen dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Selanjutnya, eh, yang saya jelaskan cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, lanjut. Oke, Suara bunyinya emang nggak mengganggu? enggak, biasa aja. Belum dong, belum. Saya masih video satu lagi nih. Selanjutnya kita lanjutkan ke kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan penelitian dalam pengembangan sistem informasi rekrutmen karyawan berbasis web di CV Bina Sarana Utama Cirebon menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses rekrutmen. Sistem ini menggantikan metode tradisional dengan proses digital untuk pendaftaran, seleksi, dan penjadwalan wawancara, sehingga mengurangi beban administrasi. Calon karyawan dapat mendaftar dari mana saja, memperluas cakupan perekrutan. Fitur penjadwalan wawancara otomatis mengoptimalkan waktu wawancara dan kandidat, mengurangi konflik jadwal. Selain itu, sistem evaluasi yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan efektivitas rekrutmen di perusahaan. Saran dari kelompok kami,
yaitu agar sistem rekrutmen karyawan berbasis web memberikan manfaat optimal, beberapa saran dapat diterapkan. Pertama, menambahkan fitur penyaringan otomatis untuk menyederhanakan seleksi awal kandidat. Kedua, mengintegrasikan sistem dengan manajemen karyawan guna memperlancar transisi dari kandidat ke karyawan tetap. Ketiga, memberikan pelatihan kepada staf HRD agar dapat memanfaatkan sistem secara maksimal. Keempat, melakukan evaluasi dan memelihara rutin untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kendala teknis. Dengan penerapan saran ini, sistem akan terus berkembang dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan SDM di CV Bina Sarana Utama Cirebon. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan NIM 10522120 atas nama Sipa Puja Ramayani akan menjelaskan tentang use case diagram. Dalam use case diagram ini aktornya ada calon karyawan, ada HRD, serta ada direktur. Untuk deskripsi setiap aktornya itu adalah calon karyawan adalah orang yang akan melamar pekerjaan di CV Bina Sarana Utama. Kalau HRD itu yang bertanggung jawab menerima berkas lamaran dan wawancara. Sedangkan direktur memastikan bahwa karyawan yang direkrut sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan strategis perusahaan. Ada juga definisi use case dan deskripsinya, yaitu dari pendaftaran dulu. Nah, pendaftaran itu deskripsinya adalah calon karyawan mengirimkan lamaran langsung ke perusahaan atau melalui pos. HRD mencatat data calon karyawan. Lalu kedua ada penjadwalan, yang dimana HRD mengatur jadwal tes atau wawancara berdasarkan pendaftaran yang diterima. Calon karyawan akan menerima pemberitahuan jadwal melalui telepon atau email. Yang ketiga ada seleksi karyawan, yang dimana calon karyawan mengikuti rangkaian seleksi yang meliputi ketiga ada seleksi karyawan, yang dimana calon karyawan mengikuti rangkaian seleksi yang meliputi wawancara dan tes tertulis. HRD melakukan penilaian hasil seleksi dan melaporkan jumlah karyawan yang diterima kepada direktur. HRD kemudian mengonfirmasikan hasil seleksi kepada pelamar yang lolos melalui email penerimaan atau lewat telepon. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skenario use case, yang dimana apabila use case-nya pendaftaran, aktor utamanya adalah calon karyawan, terus aktor keduanya ada HRD, yang dimana proses ini memungkinkan calon karyawan untuk mendaftar pekerjaan dengan mengisi data pribadi dan mengirimkan dokumen yang diperlukan. Perusahaan akan menyimpan data dan memberikan konfirmasi pendaftaran. Lalu ada prekondisinya, yang dimana calon karyawan memiliki akses ke informasi alamat perusahaan. Lalu dokumen yang diperlukan tuh kayak harus ada CV, surat lamaran, dan dokumen pendukung lainnya yang udah disiapin. Lalu alur normalnya itu ada calon karyawan membaca pengumuman lowongan pekerjaan dari perusahaan. Terus calon karyawan juga mencetak dokumen lamaran yang diperlukan juga. Terus yang ketiga ada calon karyawan mengirimkan dokumen fisik melalui jasa pengiriman atau ya datang secara langsung ke alamat perusahaan. Lalu yang terakhir ada perusahaan menerima dokumen lamaran dan mencatat data calon karyawan ke dalam sistem. Lalu ada alur alternatifnya. Jika dokumen terlambat tiba, ya perusahaan tetap mencatat lamaran, tetapi akan memproses setelah semua dokumennya diterima. Lalu ya ada yang kedua, jika dokumennya tidak lengkap, ya perusahaan akan menghubungi calon karyawan untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ketiga, yang terakhir ada pos kondisi, yang dimana dokumen fisik lamaran tersimpan di perusahaan dan data calon karyawan tercatat dalam sistem. Terus kedua ada penjadwalan, yang dimana aktor utamanya adalah HRD, keduanya adalah calon karyawan. Deskripsinya itu adalah HRD menjadwalkan waktu untuk proses seleksi seperti wawancara atau tes dan memberitahu calon karyawan. Terus prekondisinya ya dokumen lamaran fisik telah diterima sama perusahaan,
Terus data calon karyawannya tuh berarti udah dicatat sama sistem si perusahaannya. Lalu ada alur normal yang dimana HRD memeriksa dokumen yang telah diterima, terus HRD memilih calon karyawan yang memenuhi kriteria awal untuk proses seleksi. Lalu HRD juga menentukan jadwal wawancara dan mencatat dalam sistem. HRD menghubungi calon karyawan melalui telepon atau email untuk menyampaikan jadwal wawancara. Lalu calon karyawan itu mengonfirmasi kehadiran sesuai jadwalnya. Lalu ada alur alternatifnya yang dimana jika karyawan tidak dapat hadir, ya berarti calon karyawan tuh mengajukan jadwal alternatif ke HRD-nya untuk menentukan jadwal baru gitu. Terus ada pos kondisinya yang dimana jadwal wawancara tercatat dalam sistem dan calon karyawan telah dikonfirmasi. Yang ketiga ada seleksi karyawan yang dimana aktor utama ini ada calon karyawan, aktor keduanya ini tuh ada HRD, dan aktor ketiganya ini ada direktur. Untuk deskripsi seleksi karyawan ini, jadi si proses seleksi karyawan ini mencakup wawancara dan tes tertulis untuk menilai kelayakan karyawan tersebut di perusahaan itu. Terus prekondisinya itu calon karyawan telah mengonfirmasi jadwal seleksi, dan normalnya calon karyawan datang ke lokasi seleksi sesuai jadwal. HRD melakukan wawancara dengan calon karyawan, terus calon karyawan mengikuti tes tertulis, calon karyawan menyerahkan hasil tes tertulis ke HRD melakukan penilaian terhadap hasil seleksi, HRD melaporkan hasil seleksinya kepada direktur, direktur meninjau laporan dan memberikan keputusan final. Terus HRD juga mengonfirmasikan hasil seleksi kepada calon karyawan. Lalu yang terakhir itu calon karyawan yang diterima mendapatkan email pemberitahuan penerimaan. Lalu ada alur alternatif yang dimana jika calon karyawan tidak hadir dalam sesi wawancara dan tes, maka dinyatakan gugur. Tetapi jika kedua itu ada jika hasil tes tidak memenuhi standar perusahaan, calon karyawan dinyatakan tidak lolos seleksi. Saya Ivanka Afrilia Syamsinatra dengan NIM 10522125. Di sini akan melanjutkan menjelaskan activity diagram yang ada di CV Bina Sarana Utama. Yang pertama ada pendaftaran. Di sini calon karyawan mendatangi kantor CV Bina Sarana Utama untuk mengambil formulir pendaftaran. Lalu calon karyawan mengisi formulir serta melampirkan dokumen pendukung dan mengirimkan melalui kantor pos. Setelah selesai mengisi formulir dan mengirimkan, calon karyawan menunggu konfirmasi pendaftaran. Kemudian, HRD memeriksa dan menyeleksi berkas lamaran dari calon karyawan secara manual. Setelah dokumen diverifikasi lengkap, HRD mengirimkan informasi untuk tahap selanjutnya pada calon karyawan melalui email. Kemudian HRD melakukan pencatatan data calon karyawan. Data calon karyawan yang telah lolos verifikasi berkas dimasukkan ke dalam database CV Bina Sarana Utama. Lalu yang kedua ada penjadwalan. Di sini HR melakukan penyusunan penjadwalan seleksi tes dan wawancara calon karyawan. Kemudian HR mengirimkan informasi penjadwalan seleksi calon karyawan melalui email. Calon karyawan menerima email dari tim HR, lalu mengkonfirmasi kehadiran ke tim HR. Jika karyawan tidak bisa hadir, maka tim HR mereschedule jadwal tersebut. Tim HR mengirimkan kembali email pengingat untuk kehadiran dari calon karyawan. Calon karyawan menerima kembali email pengingat kehadiran. Lalu yang ketiga ada seleksi karyawan yang dimana setelah mendapatkan jadwal yang sudah dikirimkan oleh HRD, karyawan datang sesuai jadwal dan tempat yang sudah ditentukan. Calon karyawan juga melakukan wawancara secara langsung. Lalu HRD melakukan rangkaian penyeleksian awal wawancara. Setelah melaksanakan sesi wawancara, karyawan melakukan tes tertulis secara langsung. Selanjutnya calon karyawan mengumpulkan hasil tes tulis langsung. Lalu HRD melakukan penilaian dari tahap rangkaian penyeleksian karyawan. HRD juga melaporkan kepada direktur jumlah karyawan yang diterima,
Direktur menerima laporan jumlah karyawan yang diterima dan direktur memerintahkan HRD mengonfirmasikan kepada pelamar yang berhasil diterima. HRD menginformasikan kepada pelamar yang berhasil diterima, dan bagi calon karyawan yang lolos akan menerima email penerimaan atau melalui telepon. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Indi Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan pemodelan prosedur yang berbentuk diagram kelas pada proses sistem kerja di CV Bina Sarana Utama. Diagram ini menunjukkan bagaimana berbagai entitas dalam sistem berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Pertama, kita memiliki kelas user. Kelas ini merupakan superkelas dari pelamar dan admin. Setiap user memiliki ID user, nama, email, password, dan role yang bisa berupa admin atau pelamar. Ada beberapa metode penting seperti register, login, dan update profil untuk mengelola akun pengguna. Dari kelas user, terdapat dua subkelas, yaitu pelamar dan admin. Pelamar memiliki atribut tambahan seperti ID pelamar, alamat, no HP, dan pendidikan. Pelamar dapat mengunggah dokumen melalui metode unggah dokumen. Mereka juga bisa melihat status lamaran dengan lihat status lamaran. Admin bertanggung jawab atas manajemen proses rekrutmen. Mereka dapat verifikasi dokumen, atur jadwal wawancara, beri penilaian, dan buat penawaran kerja. Dan ketiga di sini ada kelas lamaran. Kelas lamaran mempresentasikan lamaran kerja yang diajukan oleh pelamar. Memiliki atribut ID lamaran, ID pelamar, dan status. Status dapat berupa terkirim, diverifikasi, wawancara, diterima, atau ditolak. Ada metode update status untuk mengubah status lamaran sesuai proses yang berjalan. Lalu, pelamar dapat mengunggah dokumen seperti CV atau sertifikat ke dalam sistem. Kelas dokumen memiliki atribut ID dokumen, ID pelamar, jenis dokumen, dan file path. Metode yang tersedia adalah unggah dan hapus. Lalu yang kelima ada kelas jadwal wawancara. Setelah lamaran diverifikasi, admin dapat mengatur jadwal wawancara. Kelas ini memiliki atribut ID wawancara, ID pelamar, tanggal, dan waktu. Metode yang tersedia adalah atur jadwal dan ubah jadwal. Lalu ada kelas penilaian. Setelah wawancara, admin memberikan penilaian terhadap pelamar. Kelas penilaian memiliki atribut ID penilaian, ID pelamar, nilai wawancara, nilai tes, dan kesimpulan. Admin dapat menggunakan metode beri penilaian, dan pelamar bisa melihat hasilnya dengan lihat hasil. Lalu selanjutnya ada kelas penawaran kerja. Jika pelamar memenuhi kriteria, mereka bisa mendapatkan penawaran kerja. Kelas ini memiliki atribut ID penawaran, ID pelamar, posisi, gaji, dan status penawaran. Status penawaran bisa diterima atau ditolak. Metode yang tersedia adalah buat penawaran dan update status penawaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan demo website berbasis web pada CV Bina Sarana Utama Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian prototype admin. Pada halaman ini, admin harus memasukkan email dan password untuk login ke dalam akun. Setelah itu, klik pada bagian masuk. Setelah melakukan login, admin bisa menggunakan menu data yang terdiri dari jumlah data calon, jumlah data soal, dan jadwal seleksi. Di sini saya akan memilih menu jumlah data terlebih dahulu. Di sini admin bisa melihat daftar calon karyawan. Lalu admin juga bisa melihat detail data calon karyawan jika mengklik pada data simbol ini. Admin juga bisa menghapus data calon karyawan pada halaman ini dengan mengklik ikon di sebelah edit data. Lalu klik ya, dan hasilnya akan seperti ini.
Di sini saya kembali ke menu data dan akan masuk ke menu jumlah data soal. Pada halaman ini, admin bisa menginput soal untuk tes calon karyawan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh beberapa soal yang bisa ditambahkan oleh admin. Setelah menginput soal, admin bisa membagikan soal pada calon karyawan yang akan melakukan tes. Admin juga bisa menetapkan jawaban yang benar untuk soal yang telah diinput. Selain itu, admin juga bisa mengedit soal jika ada kesalahan mengetik atau kesalahan yang lainnya. Lalu admin juga bisa menghapus soal pada bagian ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah tes selesai, admin bisa melihat nilai dari para calon karyawan pada halaman data nilai. Admin juga bisa menghapus data nilai calon karyawan. Seperti ini. Lalu yang terakhir, saya akan masuk ke menu jadwal seleksi. Pada halaman penjadwalan, admin bisa mengatur penjadwalan untuk seleksi calon karyawan dengan mengklik bagian edit sebelah sini. Lalu isi tanggal seleksi seperti ini dan tanggal pengumumannya juga. Kemudian klik hadir. Jika ada calon karyawan yang berhalangan hadir, admin bisa menjadwalkan ulang seleksi dengan mengisi tanggal reschedule. Dan pemberitahuan akan dikirim ke calon karyawan. Perkenalkan, nama saya Pauji Akbar Maulidan. Saya di sini akan menjelaskan program pada bagian usernya. Di sini kita masuk seperti biasanya. Pada bagian ini kita daftar seperti biasa, memasukkan nama pengguna, kata sandi, nama lengkap, jenis kelamin, dan email. Dan di sini juga kita bisa masuk lewat pihak kedua seperti Apple ID, Google, dan Facebook. Kita daftar. Setelah daftar kita diarahkan ke bagian ini. Kita masuk seperti biasanya. Dan di sini ketika kita lupa kata sandi, kita bisa mengganti kata sandi tersebut melalui email atau email pemulihan, kirim kode. Setelah itu kita tunggu verifikasi tersebut. Dan setelah verifikasi muncul, kita masukkan ke bagian ini. Dan di sini kita bisa mengganti kata sandi tersebut. Konfirmasi masuk. Pada bagian ini kita bisa melihat notifikasi berhasil login. Kita klik. Di sini ada berbagai macam email dari pihak perusahaan tersebut seperti notifikasi seleksi, notifikasi penerimaan. Ini adalah tampilan dari program tersebut. Kita klik ini. Di sini ada histori perusahaan, visi dan misi. Dan di sini ada susunan organisasinya. Lalu kontak perusahaan tersebut. Dan di sini ada pengumuman lowongan pekerjaannya. Pada bagian ini kita bisa melihat ada berbagai macam tombol seperti pendaftaran, jadwal seleksi, dan soal. Kita lihat pendaftaran. Di sini kita mendaftar seperti biasanya, memasukkan nama lengkap, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, tempat lahir, tanggal lahir.
Di sini juga kita bisa memasukkan berbagai file seperti foto ijazah, foto KTP, dan foto pribadi. Kita simpan. Dan di bagian ini kita bisa mengedit foto bisa mengedit profil tersebut. Misalnya ini kita ubah. Sudah, selanjutnya kita ke bagian jadwal seleksi. Di sini ada jadwal seleksinya. Ketika kita bisa hadir dalam tes seleksi tersebut, bilang hadir, dan ketika kita tidak, klik berhalangan. Kita bilang hadir. Dan selanjutnya kita menuju pada bagian soal untuk tes tersebut. Kita klik, dan di sini kita bisa mengerjakan soal tersebut seperti biasanya. Kirim soal tersebut, dan di sini langsung muncul nilai dari soal tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.